selalu menyembahmu, sebab Engkau Yesusku yang hidup, yang selalu menopangku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadiratmu, itu kesukaanku. Ku ingin selalu memujimu, ku ingin selalu menyembahmu, sebab Engkau Yesusku yang hidup, yang selalu menopangku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadiratmu, itu kesukaanku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadiratmu, itu kesukaanku. Itu kesukaanku, tinggal di dalam hadiratmu, itu kesukaanku. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat pujian ini yang mengawali akan jumpa kita di hari Minggu ini. Terima kasih Brother Freddy yang sudah Tuhan taruh akan pujian ini di dalam hatinya, sehingga dia dapat men-share ini kepada kami, dan juga kami dapat men-share ini, pujian ini. Biarlah menjadi berkat bagi Zoe Live Channel tentunya. Dan biarlah itu menjadi kesukaan kita untuk tetap memuji, untuk tetap menyembah, untuk tetap tinggal di dalam hadiratnya sepanjang kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk Zoe Live Channel kembali hadir mengudara pada hari Minggu ini, dan biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kita, baik yang ada di Australia untuk PLC Melbourne dan jemaat Sydney, dan di sana juga ada pemahaman Alkitab Peniel di kota Melbourne dan di kota Brisbane. Mari kita sapa mereka sama-sama. Salam. Haleluya, haleluya. Dan kita juga mau menyapa untuk JKI Zoe Live di Bandung, dan juga JKI Zoe Live Citra Raya Tangerang. Haleluya, kita sapa mereka. Salam. Ya, kami juga mau menyapa untuk pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta ini, yang ada juga di Jawa Tengah, di seputar Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga ada di kota Medan di Sumatera Utara. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Juga tak ketinggalan kami juga mau menyapa untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam
YPKB Jabodetabek, dan juga YPKB Rotendao. Bahkan juga ada YPKB Sulawesi Tengah di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari kita sapa mereka. Salam. Dan juga biarlah kami menyapa juga damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ambil bagian pada hari Minggu ini untuk menyaksikan tayangan live streaming Zoe Live Channel ini. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Percayalah, segala sesuatu Tuhan sediakan. Bahkan terima kasih untuk saudara yang tetap terus menyaksikan akan setiap tayangan-tayangan yang disajikan oleh Zoe Live Channel di tayangan-tayangan tengah minggu. Dan biarlah tetap kita semua dikuatkan, termotivasi untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari untuk mengawali akan ibadah kita, saya mau mengajak sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala sesuatunya daripadamu, dan segala sesuatunya ibadah kami ini kami persembahkan hanya untuk Engkau. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang terus menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih untuk hatimu, terima kasih untuk pikiranmu, terima kasih untuk hidupmu yang Engkau terus karuniakan buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kami bersyukur untuk minggu ini. Kami sudah ada di depan setiap media yang ada di depan kami, baik itu TV, laptop, handphone. Biarlah setiap media ini Tuhan, Engkau saja mengurapinya Tuhan. Biarlah dalam 1,5 jam ataupun sampai 2 jam ini Tuhan, biarlah segala sesuatu tidak ada gangguan, baik itu frekuensi internet Tuhan. Biarlah kami semua dapat menikmatinya akan ibadah ini. Karena sekali lagi, ibadah ini dijadikan oleh Engkau untuk memberkati setiap kami. Biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu nanti, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami makin tertanam di dalam Engkau, makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami persembahkan hanya untuk Engkau dan menjadi kekuatan, sumber kehidupan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, biarlah kekuatan kita sumbernya daripada Dia yang terus memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersukacita bersama saudaraku. Katakan yuk. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Yes. Katakannya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Biarlah kuat ke dalam Dia. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah
kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Apapun yang kita alami, biarlah kasih karunia Tuhan ada pada kita, sehingga kekuatannya menjadi bagian bagi kita. Mari sama-sama nyatakan. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Amin. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat kita menjadi kuat, maka kita terus akan mempercayai kehidupan kita di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yes. haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yes. haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah kita mau nyatakan bahwa kita percaya. Ya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yes. haleluya, Oh. haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Di saat kita
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yes. Yes, kekuatan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Matahari Dia selalu berikan di saat pergantian hari. Mungkin terkadang ada hujan, tapi matahari tetap harus muncul, karena itu sudah janjinya bahwa di saat siang hari matahari, saat malam hari ada bulan. Kita bersyukur untuk penyertaan dan janji setianya. Mari tetap terus berharap. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Amin. tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, Yes. jangan berputus asa. Ya, mari saudaraku, Mukjizat Tuhan ada Dia tetap ada. saat hati menyembah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, Ya. jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, terima kasih. Apapun masalah, pergumulan mungkin tetap ada, tapi Tuhan Yesus menjadi sumber jawaban dan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Terima kasih. berikan kekuatan. Itulah daripadanya. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Berpegang terus padanya Mujizat selamanya. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi nyatakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudaraku, mungkin keadaan saat ini seakan tidak ada perubahan yang membuat kita mungkin bertanya, kok begini ya keadaannya? Tapi biar tetap kita kuat berharap sepenuhnya. Apa yang kita percayai setiap minggu di saat kita mendeklarasikan pernyataan iman kita, bahwa apa yang kita deklarasikan di alam roh, maka di alam fisik itu akan menjadi kenyataan. Biarlah pujian ini kita mau mengatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kekuatanku. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
saudaraku yang di rumah, buka kedua tanganmu. Ini kami, kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Pribadi yang tahu batas kekuatan daripada setiap anak-anakmu. Tapi biarlah kembali di minggu ini kami membaharui komitmen kami. Kami mau terus berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah sumber kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini terus Tuhan kami mau menyatakan pernyataan iman kami. Apapun yang kami alami mungkin tidak seperti yang kami pikirkan, tapi kami mau percaya, kami mau belajar terus untuk mengimani Tuhan bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah bagi setiap kami, bagi setiap kami yang terus mengasihi-Mu, yang tetap setia, setia sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Saya akan menyanyikan pujian ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Come on, singer sama-sama. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada
tetap setia. Sama-sama katakan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. sekali lagi katakan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. haleluya, 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 haleluya. Saya mau sampaikan ini buat anak-anak muda. Biarlah engkau di sana, di rumahmu saudaraku, anak-anak muda. Biarlah apapun kendala saat ini. Sekali lagi saya mau bilang, jangan jual kepercayaanmu. Jangan jual imanmu. Sekali lagi ingat 2000 tahun lalu pribadi yang luar biasa itu dia sudah datang. Dia adalah raja kekal, raja yang dahsyat. Dia turun karena dia tahu dia harus menyelamatkan setiap manusia. Demikian juga dengan engkau anak-anak muda. Biar tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, apapun tawaran-tawaran di luar sana yang menggiurkan, yang mungkin bisa membawa engkau untuk meninggalkan imanmu, saya mau bilang begini, jangan tinggalkan Tuhanmu. Jangan tinggalkan Tuhanmu, karena dialah sumber kekuatanmu. Sumber kekuatanmu. Biarlah engkau memberikan hidupmu di saat engkau masih muda untuk memenuhi akan panggilannya. Memenuhi akan panggilannya. Bapa, engkau dapati dari setiap kami kembali di hari Minggu ini. Kami menyatakan kembali Tuhan, di setiap tulisan-tulisan yang akan muncul di layar TV, layar laptop, layar komputer, layar handphone kami. Biarlah kami mau menyatakan itu bersama-sama. Yang di rumah yang mau bergandengan tangan di saat menyatakan ini, dipersilakan. Biarlah sama-sama dalam unity kita mau menyatakan ini. Mari, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa.
Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, kalau burung di udara saja dia pelihara, bunga bakung, bunga di padang dia dandani, dia hiasi, apalagi hidup kita. Musim boleh berganti, karena itu sudah Tuhan ciptakan. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Mari nyatakan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita bersyukur akan kasih setia-Nya. Biar tetap terus berharap di dalam segala situasi. Berkat-Nya selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita sekali lagi nyatakan pujian ini. Biarlah ini merupakan komitmen kita sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi nyatakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu Dia menjagaku. mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Dan kita akan merenungkan beberapa bagian dalam firman Tuhan ini. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan semuanya ini akan menjadikan kami dapat mengerti, dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menguduskan, darah-Mu yang membersihkan, menguduskan, memperdamaikan, dan membenarkan itu tetap ada pada kami. Dan kami percaya, kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan saya merasakan waktu berjalan sangat cepat. Ya, tahu-tahu sekarang sudah hari Kamis lagi. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kali ini akan membuat Anda lebih mengerti lagi. Saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas 1 mulai ayat 26 sampai ayat 38. Ya. Saya akan membacakan untuk Anda demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Stop dulu. Tuhan memberi perintah kepada Gabriel dengan alamat yang sangat jelas. Dia harus pergi ke satu tempat di daerah Galilea, disebut Nazaret. Dan di sana ada seorang yang bernama Maria dan dia perawan. Namun sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Alamat ini sangat jelas dan sangat tepat.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ada satu terjemahan yang terlewatkan yang dikatakan demikian, "Engkau diberkati di antara wanita." Nah, dari sini kita melihat bahwa malaikat yang diutus oleh Tuhan, Gabriel, menyampaikan salam seperti yang telah diucapkan tadi. Ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Maria tidak bertanya dalam bentuk kata-kata yang keluar, tetapi hanya di dalam hati. Apa ini artinya? Dan malaikat itu tahu, dan dia berkata, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Wow. Kita lanjut. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Ayat 33. "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kita stop sebentar, saya akan menjelaskan dahulu. Ini diskusi antara Maria dengan Gabriel. Gabriel telah diutus Tuhan untuk menyatakan kepada Maria, untuk disampaikan kepada Maria bahwa Maria sudah dipilih. Pemilihan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kemudian dijabarkan oleh Gabriel apa dan bagaimana yang akan dialami oleh Maria. Dan waktu Maria dijelaskan bahwa Tuhan telah memilih Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, dijabarkan dengan jelas. Dan Maria bertanya di dalam hatinya. Ya. Kemudian malaikat itu menjelaskan apa dan bagaimana yang harus terjadi. Kita akan lanjut ayatnya yang ke-35. "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Ayat 36 berkata, "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Ayat 37. Inilah yang harus kita perhatikan. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Walaupun Elizabeth disebut mandul, tapi Tuhan tetap bisa melakukan rencana itu, mewujudkan rencana itu. Dan kita konsentrasi di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Kalau kita membaca bagian ini hanya sekedar membaca, kita akan kehilangan banyak hal. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak. Rencana Tuhan itu sudah disampaikan, dijabarkan dengan jelas kepada Maria. Dan Maria mendengarkan dengan seksama. Maria mungkin bertanya di dalam hatinya, kenapa aku? Ya. Dan pasti Maria tidak bisa menjawab. Hanya yang dia dengar dari Gabriel tadi, bahwa Maria mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan perkenanan ini adalah perkenanan yang sangat precious. Tuhan berkenan kepada Maria. Maria dipilih untuk melahirkan Yesus. Dan Maria bertanya, bagaimana bisa itu terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat itu menjabarkan bahwa ini roh Tuhan akan turun atasmu. Dan roh Tuhan ini menguasai engkau. Dan roh Tuhan ini karena akan dilahirkan melalui rahim Maria, maka roh ini ada di dalam kandungan Maria. Dengan kata lain, Tuhan meminjam kandungan Maria untuk membungkus roh tadi dengan daging manusia. Ini bukan persoalan kecil. Maria belum menikah. Andai kata itu segera terjadi, Maria pasti hamil. Apa kata orang-orang Yahudi di sekelilingnya? Ada satu hal yang harus kita ketahui, Nazaret, tempat tinggal orang-orang Yahudi yang sangat bisa dikatakan ortodoks. Mereka orang Yahudi ini memegang hukum Taurat itu sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Risiko pasti. Maria hamil, kemudian belum menikah, baru bertunangan. Anda mungkin pernah ingat satu cerita, waktu Yesus sedang di dalam pelayanan, tiba-tiba ada orang banyak datang menemui Yesus membawa seorang perempuan dan dituduhkan bahwa perempuan ini berzina. Dibawa kepada Yesus dan Yesus dijebak. Mereka berkata, menurut hukum Musa, perempuan yang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, Yesus dijebak. Mereka berpikir, kalau Yesus berkata, jangan, berarti Yesus melawan hukum Musa. Tetapi kalau Yesus berkata, rajamlah, berarti Yesus membunuh. Bukankah Yesus mengajarkan mengenai kasih? Jadi jebakan ini dipasang sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah roh Tuhan yang dibungkus dengan daging manusia. Dan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Satu demi satu orang banyak tadi meninggalkannya. Memang di dalam bacaan itu tidak disebutkan, ya. Tetapi dari analisa spirit saya mendapatkan understanding begini. Perempuan ini perempuan yang menjajakan badannya. Disebut PSK kalau tidak salah, ya. Nah,
orang-orang yang membawa ini ngerti persis bahwa perempuan ini berzina. Sementara perzinahan itu di dalam kamar tertutup, tidak ada saksi. Terus bagaimana dia bisa berkata bahwa perempuan ini berzina? Saya mendapatkan understanding bahwa orang-orang yang membawanya ini adalah langganan dia semuanya. Maka Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan melemparinya dengan batu. Satu persatu mereka pergi sampai akhirnya tinggal perempuan itu saja. Kemudian Yesus bertanya, kemana mereka itu tadi? Perempuan itu berkata, mereka pergi. Yesus berkata, aku tidak akan melempari engkau dengan batu. Ini luar biasa, hikmat luar biasa. Yesus mau dijebak, tetapi tidak bisa terjebak. Nah, kembali lagi. Maria tadi dikatakan oleh Gabriel bahwa engkau begini dan begitu. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Dan tatkala Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dijabarkan dengan jelas, roh Tuhan akan turun, menaungi engkau, masuk ke dalammu, dan roh itu akan tinggal di dalam kandunganmu. Oleh kandunganmu lah, roh ini akan dibungkus dengan daging yang sama dengan daging manusia. Anda tahu apa jawaban Maria? Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, saya mendapati Maria dimintai persetujuan. Mau enggak Maria dipilih dan untuk melahirkan Yesus? Dan Maria di dalam ayat 38, dia menyatakan persetujuannya. Wow. Kalau Anda ngikuti ini, ya, ini adalah respon yang harus kita kerjakan setiap kali kita mendapati janji yang Tuhan sampaikan. Tuhan menjanjikan bahwa Yesus akan hadir di muka bumi. Tetapi butuh tempat, butuh rahim seorang perempuan. Dan Maria terpilih. Dan Maria setelah dijabarkan semuanya, kemudian Maria memberi jawaban, yaitu persetujuan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, aku setuju. Maria mengabaikan risiko. Ya, risiko itu diabaikan oleh Maria. Dan dia hanya menyetujui rencana Tuhan ada di dalam hidupnya. Saya berharap ini Anda akan mengerti. Saya akan ajak Anda untuk melihat kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-15. Kita akan melihat cara kerja Tuhan yang sama. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini daerah atas. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Oh haleluya. Kita lanjutkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, aku diutus
hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, haleluya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oh, haleluya. Yesus berkata, tidak pantas mengambil roti dan memberikan kepada anjing. Oh, haleluya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu ini berkata, benar Tuhan, tidak pantas itu, tidak patut itu. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini reaksi perempuan Siro ini tadi. Benar itu. Tidak pantas, tidak patut mengambil roti kemudian diberikan kepada anjing. Roti yang untuk anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Benar. Perempuan itu berkata, betul itu. Tapi anjing akan makan remah-remah. Wow. Inilah ya, yang pertama tadi contoh Maria setelah dia dijabarkan bahwa Maria harus begini dan begitu, dan Maria memberikan persetujuannya. Dia berkata, jadilah itu pada hidup kami. Wow, luar biasa. Persetujuan Maria itu luar biasa. Dan kali ini kita melihat satu peristiwa lagi, yaitu perempuan Siro, perempuan Kanaan. Dan dia menjawab, benar Tuhan, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak, kemudian dilemparkannya kepada anjing. Tapi anjing itu akan makan remah-remah dari atas meja tuannya. Sekali lagi, perempuan Kanaan ini setuju dengan apa yang Yesus katakan. Betul nggak patut. Tapi anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, haleluya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia 3. Galatia 3 ini sedang kita terus pelajari supaya kita semuanya mengerti dengan jelas. Galatia 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini, apa itu membuat ini? Membuat ketentuan baru. Apa itu ketentuan barunya? Ketentuan barunya berkata, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham ini apa? Berkat Abraham itu adalah berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebelum Abraham punya anak. Itu tercatat di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Saya ulang sekali lagi, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham, yaitu yang tercatat di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah ini bangsa-bangsa lain?
bangsa-bangsa lain ialah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebelum saya lanjutkan, berkat Abraham ini adalah berkat yang secara eksklusif diberikan Tuhan hanya kepada Abraham. Secara khusus berkat ini diberikan kepada Abraham, bukan kepada orang lain. Waktu itu Abraham belum punya anak. Umur Abraham pada waktu meninggalkan kampung halamannya 75 tahun. Belum punya anak. Nanti kita membaca di dalam kitab Kejadian, Abraham tinggal di Kanaan selama 10 tahun, juga belum beroleh keturunan. Baru tahun yang ke-11, berarti umur Abraham 86 tahun. Barulah Abraham mempunyai anak dari hambanya Sarah yang namanya Hagar. Dan lahirlah yang namanya Ismail. Sebelum sampai Abraham umur 100, Tuhan menjumpai Abraham dan Tuhan memberitahu bahwa tahun depan Abraham akan mempunyai anak dari Sarah. Tetapi Abraham mengusulkan seandainya Ismail mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apa artinya? Supaya Ismail ini dianggap sebagai keturunan Abraham. Namun Tuhan menjawab dengan tegas, tidak. Dari Sarahlah, dari anakmu yang dilahirkan oleh Sarahlah yang disebut keturunanmu. Nah, nanti tahun depan, karena waktu itu Abraham berumur 99 tahun, tahun depannya Abraham berumur 100 tahun. Berarti ada jarak 14 tahun, selisih tahun antara Ismail dengan Ishak. Nah, Tuhan berkata dengan jelas, tidak, dari anak laki-laki yang dilahirkan oleh Sarah lah yang disebut keturunanmu. Nah, namanya Ishak. Waktu Abraham umur 100 tahun, Ishak lahir. Kemudian setelah Ishak dewasa, setelah Abraham mencoba memenuhi permintaan Tuhan agar Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak lama setelah itu yang namanya Sarah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Abraham di dalam Kejadian 25 ayat 1 dan 2, setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ketura. Dari Ketura ini Abraham mendapatkan 6 orang anak laki-laki. Jadi anak Abraham 8 orang. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak, dan yang 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari Ketura. Namun dari anak Abraham yang 8 orang ini yang diputuskan Tuhan untuk menjadi keturunan Abraham adalah Ishak. Keturunan Abraham yang disebutkan ini nanti akan melahirkan Yesus dari keluarga Abraham ini, dari anak-anak Yakub, dari Yehuda. Ya. Nah, inilah yang dimaksud keturunan Abraham dalam rangka melahirkan Yesus di muka bumi. Ya. Maka Ismail ditolak dan tidak pernah didiskusikan. 6 anak dari Ketura ikut didaftarkan. Tidak. Tetapi yang dipilih adalah Ishak. Nah, dari sini kita ngerti. Abraham, Ishak, Yakub, dan ke-12 suku
anak-anak Yakub. Dari 12 suku ini menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Yahudi. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, dan orang Israel tadi, orang Yahudi tadi, ya, akan melahirkan Yesus. Dan Yesus disebut sebagai keturunan Yehuda. Ya. Nah, sekarang di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14, Tuhan membuat ketentuan baru. Ketentuan barunya adalah bahwa melalui Yesus, supaya di dalam Yesus, berkat Abraham, berkat yang sudah dinyatakan Tuhan kepada Abraham, eksklusif untuk Abraham, sekarang dibawa oleh Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, sehingga oleh iman kita menerima roh. Roh di sini sesuai dengan Yohanes 6 ayat 63. Kita ini menerima roh, yaitu menerima perkataan-perkataan Yesus yang telah Yesus katakan, yang telah dijanjikan itu. Kita menerima janji yang telah Yesus katakan itu. Janjinya apa? Ingat bahwa Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 dikatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu itulah Allah. Yang kedua, ayat kedua, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Ayat yang ketiga berkata, firman ini telah menciptakan semuanya. Semuanya yang sudah tercipta ini, semua diciptakan oleh firman itu. Nah, kemudian ayatnya yang ke-14. Firman itu sekarang menjadi daging. Kapan menjadi dagingnya? Melalui yang kita sudah baca tadi, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26-38 yang sudah kita baca. Nah, lahirlah Yesus yang adalah sang firman. Firman itu roh, telah menjadi daging. Dan firman itu tinggal bersama dengan kita sekarang. Nah, dari sini kita mulai nangkap. Yesus telah membuat ketentuan baru. Yesus yang adalah yang menciptakan. Kemudian firman itu berkata, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Inilah ketentuan baru itu. Jadi Yesus membuat ketentuan bahwa melalui Yesus, di dalam Yesus, berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Anda dan saya menjadi penerima berkat Abraham. Supaya Anda bisa lebih jelas, sekali lagi saya akan tunjukkan kepada Anda Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayat yang saya akan baca dari ayat pertama sampai ke-4 supaya makin jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi firman ini disampaikan pada waktu Abram masih di kampung halamannya. Oh haleluya. Kemudian apa yang dijanjikan Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Catatan, Abraham belum punya anak loh. Tapi Tuhan sudah berjanji membuat dia menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Oh, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuat nama Abraham itu masyhur.
Dan yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Ini berkat yang pertama, 4 poin ini yang Tuhan janjikan. Yang ayat ketiga berkata, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji yang Tuhan berikan. Inilah yang disebut berkat Abraham. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, berangkat dari kampung halamannya, karena memenuhi janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1. Nah, berkat Abraham ini berkat yang eksklusif untuk Abraham. Disampaikan waktu Abraham ada di kampung halamannya. Nah, sekarang kita kembali kepada Galatia 3 ayat 14 tadi, bahwa Yesus Kristus membuat ini. Apa ini? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yesus membuat ketentuan baru ini. Yang tadinya berkat Abraham itu hanya untuk Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel sampai hari ini. Mereka selalu mendapatkan berkat Abraham. Dan mereka disebut anak Abraham dari jalur keyahudiannya. Dan sekarang Tuhan berkata, ketentuan baru ini yaitu supaya di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, berkat Abraham sampai diberikan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Inilah yang akan kita pelajari. Dan nanti kita harus belajar bagaimana merespon dengan baik seperti Maria merespon, kemudian seperti perempuan Kanaan tadi merespon. Saya akan ajak Anda untuk melihat Galatia 2 ayatnya yang ke-19 bagian B. Kalimat terakhir. Firman Tuhan berkata begini, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku ini siapa? Aku ini Paulus. Kapan Paulus disalibkan bersama Yesus? Melalui baptisan. Paulus berkata, Aku Paulus telah disalibkan bersama Kristus melalui baptisan. Kemudian penyaliban ini membawa dampak kematian. Kematian kemudian dikubur. Jadi Paulus disalibkan bersama Yesus, mati, dikuburkan bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, Paulus ikut bangkit. Dan apa yang Paulus alami? Ayat 20. Namun aku, Paulus, hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Anak Allah di sini Yesus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku, dan di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus setelah dibaptis, bangkit bersama Yesus, dan Paulus mempunyai posisi hidup yang dia jalani ini adalah hidup oleh iman. Apa ini hidup oleh iman? Galatia 3:7 menjabarkan dengan jelas sekali. Firman Tuhan berkata begini, jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman. Loh, tadi hidup oleh iman kok sekarang hidup dari iman? Ya, sama saja. Kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Anda dan saya setelah dibaptis, mengikuti Pak Rasul Paulus tadi, hidup yang kita jalani dalam daging setelah kebangkitan bersama Yesus, kita hidup oleh iman. Dan Galatia berkata, hidup oleh iman, hidup dari iman, membuat Anda sekarang menjadi anak-anak Abraham. Saya ulang lagi, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Tidak disebutkan bahwa Anda anak rohani. Tidak disebutkan bahwa Anda anak angkat. Yang disebutkan dengan jelas, mereka itulah anak-anak Abraham. Oh, haleluya. Ini ketentuan baru yang dibuat Yesus. Kita baca ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham. Dengan kata lain, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bareng-bareng Abraham. Jadi bareng. Kita yang hidup dari iman, bareng-bareng diberkati bersama Abraham. Apa artinya? Artinya berkat yang diberikan kepada Anda sebagai anak Abraham sama dengan berkat yang diterima oleh Abraham. Sama dengan berkat yang diterima oleh orang-orang Israel. Kalau begitu, kenapa saya harus berkata saya ini Israel rohani? Saya lebih jelas, aku ini anak Abraham, aku diberkati bersama-sama Abraham, bareng dengan Abraham, yaitu berkat Abraham. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Nah, inilah ketentuan baru yang Yesus buat supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada Anda dan kepada saya. Oh, haleluya. Inilah ketentuan baru. Tuhan berjanji memberkati Anda dan saya sebagai anak Abraham. Sekarang apa responmu? Tuhan butuh persetujuanmu. Khotbah ini saya beri judul persetujuanmu menghadirkan terobosan bagimu. Oh, haleluya. Sekarang makin jelas. Tuhan berjanji akan memberkati Anda dan saya dengan berkat Abraham. Tapi berkat ini jangan ditunggu. Karena Tuhan butuh respon Anda dan respon saya. Butuh persetujuan, mau gak Anda diberkati bareng-bareng Abraham dengan berkat Abraham? Anda harus memberi jawaban. Tuhan berjanji memberkati Anda dan memberkati saya. Tapi jangan pernah dianggap ini sebagai hal otomatis. Kita tadi sudah melihat peristiwa Maria. Rancangan Tuhan sudah dijabarkan dan Maria harus memberi persetujuan. Maka Maria berkata, terjadilah, aku ini hamba Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan rancangkan terjadi. Oh, haleluya. Berarti Maria setuju. Bagaimana Anda dan saya? Anda bukan Israel rohani. Anda bukan anak adopsi. Anda anak Abraham. Dan waktu Anda sadar bahwa Anda adalah anak Abraham, Tuhan berkata, Anda diberkati bareng-bareng Abraham yang beriman itu dengan berkat Abraham. Haleluya. Saya berharap pewahyuan yang saya sampaikan ini Anda tangkap dengan benar. Tuhan butuh persetujuanmu. Mau gak Anda diberkati bersama-sama Abraham? Dengan berkat Abraham. Anda tentu berkata, oh ya mau pasti. Ya, kalau Anda mau, jangan diam. Anda harus deklarasikan, Tuhan,
Aku setelah dibaptis ke dalam Engkau, aku disalibkan bersama Engkau, aku mati dan dikubur bersama Engkau. Waktu Engkau bangkit, aku ikut bangkit. Dan firman-Mu berkata, hidup yang kujalani dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Hidup dari iman. Dan Engkau berkata, tatkala aku hidup dari iman, hidup oleh iman, aku ternyata anak Abraham. Dan Galatia 3:9 berkata, aku yang hidup oleh iman, aku diberkati bersama-sama Abraham. Aku diberkati bareng-bareng Abraham dengan berkat yang sama. Berkat Abraham. Saya berharap saat ini Anda mulai nangkap dan mulai ngerti. Kalau Anda percaya, katakan bersama saya, Tuhan, aku terima janji-Mu di dalam Galatia 3:14. Engkau telah membuat ketentuan baru dan ketentuan baru itu sudah aku masuki. Aku sudah dibaptis ke dalam Engkau, disalibkan bersama Engkau, mati dan dikubur bersama Engkau. Waktu Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Posisiku sekarang, hidupku ini hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman, hidup dari iman adalah aku ini anak Abraham. Waktu aku hidup oleh iman, Alkitab menjabarkan dengan jelas, sekarang aku diberkati bareng-bareng Bapak Abraham dengan berkat Abraham. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, mari mulai sekarang, setiap Anda berjumpa dengan janji Tuhan, ingatlah, Tuhan memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan persetujuanmu. Jadi jangan biarkan janji Tuhan itu lewat. Akui terlebih dahulu, nyatakan persetujuanmu. Haleluya. Anda ingat di dalam Lukas 9 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan tenaga dan kuasa. Anda jangan diam. Tuhan butuh persetujuanmu untuk menerima supaya kamu diberi kuasa dan otoritas. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan, deklarasikan. Deklarasi itu menyatakan persetujuanmu. Haleluya. Di dalam Matius juga sama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Respon Anda ditunggu. Anda setuju enggak untuk diberi kuasa oleh Tuhanmu? Nyatakan persetujuanmu. Karena persetujuanmu itu akan menghadirkan terobosan bagimu. Saya berharap ini akan membuka wawasanmu sekarang. Oke? Anda jangan berkata, aduh Pak, sudah terlambat. Sudah sekian puluh tahun, aku diam. Belum terlambat. Mari kita perbaiki kembali. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Anda dan saya untuk merestorasi yang belum pernah kita akui. Mulai hari ini saya berharap pewahyuan, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan turun atas Anda ngerti sekarang. Tugasmu satu, memberikan persetujuan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Ingat, Maria tadi juga menyatakan persetujuannya. Tuhan mau meminjam kandungannya untuk membungkus roh Tuhan tadi dengan daging manusia. Itu sebabnya waktu dalam kehidupan Yesus 33,5 tahun kira-kira, dagingnya ini adalah dagingnya manusia. Sama dengan dagingmu dan dagingku. Sama. Karena Maria sudah menyetujuinya. Mau menerima itu. Oh, haleluya. Saya berharap Anda mulai menangkap kebenaran ini. Dan jangan biarkan saja. Ya, mari kita membuat komitmen untuk menyetujui rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang akan memberikan kepada kita rencana masa depan penuh dengan harapan. Jangan biarkan janji-janji Tuhan itu. Jangan biarkan lewat begitu aja. Kalau selama ini Anda lewat, oke, ayo luangkan waktu 1-2 menit untuk menyatakan
persetujuan itu. Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Apa yang telah Kau nyatakan Tuhan, 3 bagian ini kami nangkap dan kami ngerti. Tuhan, kami menyatakan persetujuan kami kepada setiap janji-janji-Mu, termasuk dalam Galatia 3:14. Tuhan, kami setuju menjadi anak Abraham. Kami juga setuju bahwa kami diberkati bareng dengan Abraham yang beriman itu, dengan berkat Abraham. Tuhan, ini adalah iman kami, meteraikan di dalam roh kami. Dan kami tahu sejak kami mengerti rahasia ini, bahwa kami sudah pindah dari dalam maut kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami percaya dan kami setuju untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, ikuti pengakuan saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil satu persatu dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang mengikuti aku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil pula oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan pengakuan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus, menyucikan kami dengan darah Yesus, memperdamaikan kami dengan darah Yesus, membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai oleh kemiskinan, tidak dikuasai oleh kegagalan. Tuhan, kami terima janji-janji-Mu itu. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, aku terima semua janji-janji firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Galatia 6 ayat 17, firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, dan darah pembenaran. Kami juga melangkah dengan iman kami. Kami taruh darah-Mu ini pada tubuh kami dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Maka firman-Mu berjanji, tidak boleh ada orang-orang,
Tidak boleh ada situasi kondisi, tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan menyengsarakan kami, yang akan merugikan kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami percaya, kami setuju mengambil darah-Mu dan kami taruh pada tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya boleh bersatu seperti yang didoakan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Engkau berkata supaya kami, gereja-gereja-Mu, satu dengan Engkau. Dan kami mau percaya Tuhanku, kami siap untuk menjadi satu dengan gereja-gereja yang lain, karena itu kehendak-Mu. Dan kami juga terus berdoa, berikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian kepada setiap gereja-gereja Tuhan, supaya mereka boleh membagikan firman-firman kehidupan. Karena firman-Mu berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-Mu adalah roh yang memberi hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka mengalami COVID. Tuhan, ingatlah kan janji-Mu. Oleh bilur Yesus mereka sudah sembuh. Dan kami percaya Tuhanku, kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, mereka punya hak hidup baik, hak hidup benar, dan oleh darah-Mu Engkau telah membenarkannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah kami, Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menko, Menteri-Menteri, pejabat tinggi negara, Kapolri dan Panglima ABRI, terus kami dukung supaya mereka satu. Mulai hari ini ke depan, mereka diikat oleh kesatuan yang kuat untuk menjaga NKRI tetap utuh. Dan mereka tidak lupa untuk membuat supaya negara ini boleh aman, damai, dan sejahtera. Tuhan, kami terus berdoa melepaskan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga mereka betul-betul menjalankan amanat yang Tuhan berikan ini, menjaga negara dan bangsa. Dan kami juga terus berdoa, mari Tuhanku, supaya negara ini dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kelompok-kelompok separatis, kelompok-kelompok intoleransi, dan supaya pewahyuan, hikmat, dan pengertian ini boleh ditangkap oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mengalami damai di negara kami ini, sukacita, makmur seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menko, dan para menteri juga pejabat tinggi negara ini. Terima kasih Tuhan, darah Yesus ada pada bangsa kami. Maka bangsa kami tidak boleh dikuasai tulah apapun namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Marilah kita berdiri. Angkat kedua tanganmu. Aku memintakan berkat untuk Anda. Tuhan, kami sudah selesai. Sekarang aku minta darah Yesus. Aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Anak-anak Allah yang sudah Kau tebus menjadi milik-Mu. Damai-Mu, sejahtera, agape-Mu ada pada mereka. Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami percaya mulai sekarang, apa yang Kau kerjakan berhasil, tidak ada yang gagal, tidak ada yang rusak, dan Kau diberkati supaya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati Anda.